Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda atau like aja dulu, kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 198. Holly berdiri terengah-engah di puncak tangga, suaranya tenang dan acuh tak acuh, membawa rasa ketidakberpihakan dan integritas yang tidak menyisakan ruang untuk pilih kasih. Mengenakan seragam polisi lengkap, kehadirannya mengundang rasa hormat. Ketika Keira melihatnya, dia sedikit terkejut. Dia baru saja mengirim rekaman itu ke Holly tidak lebih dari setengah jam yang lalu, bagaimana dia bisa sampai di sini secepat itu? Saat Keira merenung, Holly menerobos kerumunan wartawan dan tiba di depannya. Jantung Isla berdebar kencang saat melihatnya. Namun kemudian ia berpikir ia bereaksi berlebihan, bahwa tidak setiap penampakan polisi seharusnya mengingatkannya pada Connor, yang seharusnya Connor pasti sudah dipindahkan ke blok selnya di lembaga permasyarakatan, bukan? Saat dia sedang merenung, Jake berkata, "Petugas, apa maksud Anda dengan itu?" Holly menjawab, "Itu artinya anak itu memang bukan anakmu. Tidak perlu terlalu bersedih karenanya." Mendengar hal ini, Melissa mengerutkan kening. Tanpa bukti, tuduhan seperti itu tidak boleh dibuat sembarangan. Tuan-tuan polisi, apakah Anda menyadari dampak rumor dan fitnah dapat merusak reputasi keluarga kami? Isla memanfaatkan kesempatan itu untuk menundukkan kepalanya dan menangis. "Holly, aku tahu kau dan Keira adalah sahabat karib. Kalian sudah tidak terpisahkan sejak sekolah menengah, tetapi sebagai seorang polisi, bagaimana mungkin kau bisa bersikap bias seperti itu? Kau seharusnya mencari keadilan untuk orang sepertiku." Mendengar bujukan yang mempengaruhi ini, Holly mengerutkan kening, dan sambil tertawa dingin, dia membalas, "Siapa bilang aku tidak punya bukti?" Dia mengeluarkan ponselnya, membuka album foto, dan mengangkat sebuah foto untuk dilihat oleh anggota keluarga pertama. "Lihat baik-baik, ini rekaman Isla dan Connor saat menginap di hotel." Setelah mengatakan ini, dia mencoba menyerahkan foto itu kepada para wartawan. Pupil mata Isla mengecil. Catatan check-in hotel. Apakah Connor sudah mengakuinya? Tidak, tidak mungkin. Itu pasti diketahui selama penyelidikan polisi. Dia mengepalkan tangannya dengan gugup. Jake tertegun, matanya yang tidak percaya tertuju ke arah Isla. Bahkan tatapan Melissa pun menajam. Isla menelan ludah. "Jake, dengarkan aku, bukan seperti itu." Dia menoleh ke Melissa. "Bu, itu palsu, pasti direkayasa." Dia kemudian berbalik untuk memohon pada Poppy. Poppy masih kaget dengan perkataan Holly. Isla dan Connor, bagaimana mereka berdua bisa terlibat satu sama lain? "Tidak, itu tidak benar. Isla bahkan tidak tahu identitas Connor, jadi mungkin itu sebabnya dia membuat kesalahan ini, bukan?" Tiba-tiba Poppy merasa lega karena anaknya telah keguguran. Tepat saat dia memikirkan hal ini, dia melihat tatapan memohon dari Isla. Seketika mengerti apa yang sedang terjadi, dia bergegas maju. "Petugas Holly, saya tahu Anda berbicara demi Keira. Tapi kami yang bersalah di sini." Ia menghadap langsung ke wartawan. "Teman-teman media, saya adalah simpanan Tuan Taylor Olsen. Saya tidak bermaksud untuk memecah belah keluarga Olsen. Saat itu, saya dan Tuan Taylor Olsen melakukan kesalahan saat mabuk dan kemudian saya hamil. Karena hamil dan tidak dapat menemukan pekerjaan, saya hampir kelaparan ketika Nyonya Olsen, karena kebaikan hatinya, menerima saya, dan sejak itu saya bekerja sebagai pengasuh anak di keluarga Olsen." Air matanya mulai mengalir saat dia melanjutkan. "Saya selalu bersyukur atas kebaikan hati keluarga Olsen, dan selama bertahun-tahun, saya menjaga jarak dari Tuan Olsen. Sejak dia masih kecil, saya telah mengajari makhluk yang tidak tahu terima kasih ini untuk menyadari tempatnya dan tidak mendambakan hal-hal yang seharusnya tidak dia inginkan." Sambil menunjuk Keira, dia berkata, "Tapi dia memang pemberontak sejak kecil, selalu berusaha bersaing dengan Nona Isla, bahkan sampai bersaing memperebutkan laki-laki, putri yang keras kepala seperti itu benar-benar membuatku sakit kepala. Aku tahu aku salah, aku tidak membesarkannya dengan baik, dan sekarang dia mulai memfitnah Nona Isla dan bahkan berkolusi dengan polisi. Dia menjadi sangat tidak berperasaan dalam tindakannya." Sambil menangis terseduh-seduh, Poppy berlutut di hadapan Isla. "Nona Isla, dia seharusnya tidak melakukan ini. Dia pikir dengan dukungan Tuan Lewis Horton, dia bisa melakukan apapun yang dia mau,
tetapi sebagai ibunya, saya tidak bisa hanya berdiri diam dan melihatnya melakukan begitu banyak kesalahan tanpa hukuman. Saya minta maaf atas namanya, saya akan tunduk menggantikannya. Poppy mengatakan ini dan kemudian membenturkan dahinya ke lantai. Dengan suara, bang, yang keras, suaranya sangat bergema. Tindakan ini tidak diragukan lagi merupakan konfirmasi dan permohonan maaf atas kesalahan Keira. Para jurnalis di sekitarnya semua tergerak, tatapan mereka beralih ke arah Keira. Nyonya Horton, apakah yang dikatakan ibu Anda benar? Nyonya Horton, apakah Anda benar-benar telah melakukan apapun yang Anda inginkan di keluarga Horton setelah menikah dengan Tuan Horton? Nyonya Horton, keluarga Olsen membesarkan Anda, bagaimana mungkin Anda bisa membalas kebaikan dengan rasa tidak tahu terima kasih? Orang seperti Anda tidak bisa ditoleransi. Nyonya Horton, apa yang terjadi akan terjadi lagi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa karma berputar, dan pembalasan pasti. Seseorang harus tetap memiliki hati nurani. Terlepas dari keadaannya, tidak peduli perselisihan apapun yang dialami orang dewasa, anak-anak tidak boleh terlibat. Dan bahkan memfitnah mereka sebagai balasannya, Nyonya Horton, bagaimana Anda bisa begitu tidak tahu malu? Pertanyaan-pertanyaan mendesak dari para jurnalis membuat Keira mengerutkan kening. Poppy sudah terlalu sering melakukan hal-hal seperti ini sejak mereka masih kecil, dan dia menjadi mati rasa terhadap mereka. Holly, yang berdiri di dekatnya, mengepalkan tinjunya. Dia melihat ke arah Keira lagi, mengingat saat di penjara ketika Poppy akan memukuli Keira. Dia tidak bisa mengerti bagaimana seorang ibu bisa begitu membenci putrinya sendiri. Tapi sekarang, dia benar-benar mengerti. Holly mencibir, melangkah tepat di depan Keira, dan dengan tatapan tajam ke arah para jurnalis, dia berkata, jika kamu masih berpikir bukti check-in hotel ini palsu, aku punya bukti lain. Poppy segera mengejek, kamu seorang polisi, bukankah sangat mudah bagimu untuk memalsukan bukti? Holly mencibir, aku mungkin bisa membuat hal-hal lain, tapi bagaimana dengan rekaman? Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman percakapan Keira dengan Isla sebelumnya. Beberapa kalimat dalam rekaman itu dengan jelas menyampaikan bahwa Isla sedang menjebak Keira, dan kata-kata berbisa dari Isla juga membuat para jurnalis sangat terganggu. Semua orang, termasuk cabang pertama keluarga Horton dan Jake, mengalihkan pandangan mereka dengan suara bulat ke arah Isla. Mata Isla melebar. Dia yakin bahwa dia telah memeriksa telepon Keira tidak merekam sebelum dia mengucapkan kata-kata itu. Dari mana rekaman ini berasal? Apakah Keira sudah siap selama ini? Apakah Keira merencanakan sesuatu yang buruk padanya? Pupil mata Isla mengerut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Keira, dasar jalang. Pada saat yang sama, turun ke bawah. Setelah mendengar kata-kata Holly, Alice segera berlari menuruni tangga untuk melaporkan situasi di atas. Pupil mata Paman Olsen mengecil, dan tanpa sepatah kata pun, dia menyerbu ke tangga. Dia harus membantu Isla. Louis, melihat ini, segera mengikutinya. Bab 199. Setelah rekaman itu disajikan, semua bukti menjadi lengkap. Holly mencibir, tentunya kau tidak akan mengatakan bahwa rekaman itu juga dipalsukan olehku. Aku tidak punya kemampuan itu. Sekarang Isla tidak bisa lagi menolaknya. Mendengar rekaman itu, Jake benar-benar tercengang. Dia menatap Isla dengan tidak percaya. Aku tidak pernah menyangka pikiranmu bisa begitu gelap. Isla ingin menjelaskan, tetapi membuka mulutnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Bahkan Melissa mengerutkan kening. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Keira akan menyiapkan bukti yang begitu lengkap, dan sekarang sudah terlambat untuk menyangkalnya. Marah, dia melirik Isla dan dengan gugup menatap Oliver, hanya untuk melihatnya sedikit mengernyit, jelas sangat tidak puas dengan bagaimana situasi berkembang. Melompat untuk bertindak, Melissa mengangkat tangannya dan menamparkan Isla dengan keras. Dasar pelacur, sambil menutupi wajahnya, Isla melotot ke arah Keira. Apa kau puas dengan kemalanganku, Keira? Dia berteriak dengan marah, bukankah ini yang kau inginkan? Menarik Nona Olsen yang agung dan perkasa ini turun dari awannya. Sekarang setelah aku jatuh ke dalam lumpur, apakah kau senang? Sambil menutupi wajahnya, dia menangis. Dasar anak haram, dasar jalang, gara-gara kamu aku jadi begini. Kamu, yang selalu pamer di rumah, membuatku merasa harus menikah dengan Jake untuk menarik perhatian orang tua kita. Gara-gara kamu, semua ini gara-gara kamu. Dia tahu bahwa dengan keadaan seperti itu,
dia hanya bisa menyalahkan Keira demi menyelamatkan dirinya sendiri. Dia berteriak dengan sengaja, "Jake, aku dipaksa melakukan ini oleh anak haram ini. Dia terlalu pandai berakting, dan dia memikat ibu dan ayah sehingga mereka hanya memperhatikannya. Bukan aku, Jake, aku salah, tetapi aku benar-benar tidak punya pilihan. Hanya dengan menikahimu aku bisa mengalahkannya." Kata-kata ini menyentuh hati Jake. Putri tidak sah dari cabang pertama keluarga itu juga lebih baik daripada Jake dalam segala aspek, sehingga membuat dia dan Melissa merasakan krisis yang kuat. Hal yang paling dibenci Jake dan Melissa adalah status anak haram, dan terlebih lagi, anak haram yang luar biasa. Jake sangat memahami perasaan ini. Terlebih lagi, perasaan ini melampaui kemarahan yang dirasakannya saat Isla menipunya. Dia mencengkeram bahu Isla dan menoleh untuk menatap langsung ke arah Keira, sambil berteriak, "Keira, dendam apa yang kami miliki denganmu sehingga kau menargetkan Isla seperti ini?" Keira bingung. Dia menganggapnya lucu. Jika Isla tidak memprovokasinya, akankah dia berusaha keras membuktikan ketidakbersalahannya dan mengatakan anak itu bukan anak Jake? Melihat hal itu, Poppy langsung menerkam Keira, memukul dan memakinya. "Dasar makhluk tak tahu terima kasih. Dengan menindas Isla seperti ini, keberadaanmu lah yang menyebabkan dia menjadi seperti sekarang. Apa kau belum menyadari kesalahanmu? Apa kau harus bersaing dengan Isla, untuk membuatnya diceraikan oleh keluarga Horton sebelum kau merasa puas? Kenapa aku malah melahirkan anak perempuan sepertimu? Lebih baik aku bunuh saja kau di sini." Keira mendorongnya menjauh. Poppy terhuyung mundur selangkah, lalu jatuh ke tanah. "Aku tidak bisa hidup seperti ini. Oh Tuhan, buka matamu dan lihat. Lihat gadis terkutuk ini, dia bahkan memukul ibu kandungnya." Tangisannya menarik perhatian para wartawan. Poppy menunjuk Keira dan mengamuk. "Akulah yang melahirkan dan membesarkanmu. Apakah ini caramu membalas budiku? Kau bahkan memukulku. Aku mengerti sekarang. Kau menyalahkanku karena menjadi seorang simpanan, karena latar belakangku yang rendah, kan? Itulah sebabnya kau tidak pernah menghormatiku. Kau tidak mendengarkanku, dasar jalang yang tidak tahu terima kasih. Jika kau benar-benar ingin memutuskan hubungan denganku, maka kembalikan hidupmu hari ini." Jake pun memaki, "Keira, dasar anak haram, beraninya kau." Para wartawan mulai berbicara, "Nyonya Horton, apapun yang terjadi, bagaimana mungkin Anda berani melawan ibu Anda sendiri? Ya, meskipun dia seorang simpanan, dialah yang melahirkan dan membesarkanmu, bagaimana mungkin kau bisa memukulnya? Sejak zaman dahulu di Krera, bakti kepada orang tua adalah yang terpenting. Lagi pula, ibumu tidak melakukan hal yang keterlaluan. Dia hanya memarahimu sedikit, tidak ingin kau terus menyakiti Nona Isla dan ingin kau mengambil jalan yang benar. Bagaimana kau bisa melakukan ini padanya? Bahkan hewan pun menyadari kedalaman cinta seorang ibu kepada anak-anaknya. Sebagai manusia, bagaimana mungkin kamu memperlakukannya seperti ini? Anak haram tidak punya sopan santun. Ada yang salah dengan karakternya." Semua orang mengarahkan tuduhan mereka kepada Keira, menanyai dan mencelanya satu demi satu. Isla menyaksikan dari samping, bibirnya perlahan melengkung membentuk senyuman. Suasana menjadi gaduh, dan suara kecaman mencapai tangga. Di tangga, pergulatan sengit pun terjadi. Paman Olsen memimpin pengawalnya menaiki tangga, sementara pengawal Louis berdiri menghadang sebagai lawan. Tatapan mata Paman Olsen yang dingin bertemu dengan tatapan mata Louis. "Minggir." Tidak, sekilas kegilaan tampak di mata Paman Olsen, dan gumpalan pembuluh darah merah menodai rongga matanya, seluruh perilakunya berubah. Tampaknya dia berubah dari tenang menjadi gila. Kehadirannya tiba-tiba berubah, dan dia melangkah maju. "Saya akan bertanya sekali lagi. Maukah Anda minggir?" Louis berdiri tegak dan tegap, sosoknya gagah seperti tombak, tajam dan menantang. "Tidak." Senyum nakal tersungging di sudut bibir Paman Olsen, lalu tiba-tiba dia melontarkan pukulan. Louis nampaknya sudah menduganya, karena saat Paman Olsen bergerak, ia langsung melakukan serangan balik. Ledakan, tinju mereka bertemu di udara, dan saat bertabrakan, udara pun terasa bergetar. Kedua lelaki itu mengerahkan seluruh kekuatan mereka pada pukulan itu, dan setelah itu, keduanya terpaksa mundur 2 langkah. Paman Olsen melotot padanya, tatapannya amat dingin. Louis mengerutkan kening dan berkata, "Paman, istriku tidak salah, dan Anda tidak akan bisa mengalahkanku hari ini." "Apa kamu yakin?"
Belum sempat Paman Olsen bicara, ia sudah memberi isyarat pada pinggangnya dan tiba-tiba, ada pistol perak di tangannya. Bos, hati-hati. Para pengawal Louis hendak melangkah maju, tetapi Louis mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka, dan para pengawal itu segera berdiri di sekelilingnya, waspada dan memperhatikan pistol itu. Karena mereka telah menemani bos mereka ke wilayah Krera, para pengawal ini tidak membawa senjata. Mereka harus menjadi warga negara yang taat hukum. Louis tidak membawa keduanya. Paman Olsen menatapnya tajam. Senjataku tidak punya mata. Louis, dari semua juniorku, kaulah yang paling kukagumi. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Maukah kau minggir? Louis melangkah maju. Tidak, Paman Olsen mencibir. Bagus. Tepat saat dia hendak menarik pelatuk, sebuah suara penuh kebenaran tiba-tiba terdengar dari lorong. Cukup, Keira bukan anak haram. Dia anak kandung Nyonya Olsen. Bab 200. Keira mendengarkan fitnah dari para jurnalis dan Poppy hanya dengan senyum pahit, dan kepalanya tertunduk. Ia tahu bahwa jika ia tidak mengalah hari ini, pencemaran nama baik seperti itu akan mengikutinya seumur hidup, dan ia telah mempersiapkan dirinya secara mental untuk hal itu. Karena itu, dia tidak membalas. Dia bahkan berencana untuk memutuskan hubungan dengan Poppy di depan umum. Bahkan jika tindakan seperti itu akan membuatnya dina dan dicemooh ribuan orang. Tetapi dia tidak pernah menduga Holly akan membuat pernyataan seperti itu. Keira terkejut saat dia melihat ke arah Holly. Reaksi pertamanya adalah tidak percaya. Lagi pula, kisah si anak yang berteriak serigala sudah terulang 2 kali dalam kasusnya. Dia telah memikirkan hal yang sama pada kedua kesempatan itu, jadi untuk ketiga kalinya, dia merasa sulit mempercayainya. Mulutnya terbuka seolah memberitahu Holly untuk tidak bercanda tentang hal-hal seperti itu. Tetapi sebelum kata-katanya sempat keluar, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Holly datang ke sini untuk mengungkap rahasia yang selama ini disembunyikan Connor, jadi apakah ini rahasianya? Keira sekali lagi tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bukan putri Taylor, dan jika dia putri Nyonya Olsen, bukankah itu berarti Nyonya Olsen tidak setia pada pernikahannya? Tidak, Nyonya Olsen jelas bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Namun, itu tidak penting lagi. Semua itu tidak penting lagi. Yang penting adalah, Jodie Salt adalah ibunya. Ibu, untuk pertama kalinya, kata ini mengandung kehangatan untuknya. Keira tak dapat menahan gemetarnya. Dia begitu diliputi emosi sehingga dia merasa sulit berbicara. Ketika Holly berbicara, Isla dan Poppy terkejut sesaat sebelum Poppy berteriak marah. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Jangan bicara omong kosong di sini. Bagaimana mungkin Keira adalah putri Nyonya Olsen ketika aku melahirkannya? Apakah aku tidak mengenal putriku sendiri? Pada saat itu, Isla menyadari sepenuhnya bahwa Connor telah mengkhianatinya. Rahasia ini pasti datang dari Connor. Kulitnya berubah pucat saat dia menatap Holly dengan saksama. Jake, yang mendukungnya, mengerutkan kening dan mencibir. Holly, kukira kau polisi yang baik. Tapi aku tidak menyangka kau akan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Kau benar-benar mengkhianati kepercayaan yang kami berikan kepada institusi polisi kami. Dia menenangkan Isla. Keira adalah anak haram keluarga Olsen, dan Isla adalah pewaris sah. Karena itulah aku menyerah pada Keira saat itu. Berhenti bicara omong kosong. Apa kau pikir kami akan percaya padamu hanya karena kau berkata begitu? Para wartawan di sekitar mereka sudah menutup mulut mereka. Liku-liku yang berkelanjutan dalam drama hari ini telah membuat mereka kewalahan. Mereka semua mengambil kamera dan mulai memfilmkannya. Intuisi mereka memberitahu bahwa sebuah berita besar sedang terjadi. Melihat keraguan semua orang, Holly mencibir. Tentu saja, aku punya bukti saat aku membuat klaim seperti itu. Dia mengambil teleponnya lagi dan membuka antarmuka obrolan WhatsApp. Di sana, tepat 1 menit yang lalu, seorang kolega mengiriminya laporan DNA Keira dan Nyonya Olsen. Itu adalah sesuatu yang dia minta rekannya segera lakukan setelah mendengar cerita lengkap dari Connor. Karena Keira pernah ditahan sebelumnya, polisi setempat memiliki informasi DNA-nya di basis data mereka. Nyonya Olsen telah menderita sakit kronis selama bertahun-tahun, dan menduga itu adalah penyakit genetik kronis. Dia sudah lama memasukkan informasi medisnya ke dalam basis data medis. Polisi mengekstrak informasi DNA Nyonya Olsen dari basis data medis dan membuat perbandingan langsung. Hanya butuh waktu setengah jam, dan hasilnya sudah keluar.
Holly selalu membuat keputusan dengan tegas. Dia pernah bertemu Keira sebelumnya dan memahami pentingnya masalah ini baginya, itulah sebabnya dia tidak langsung meneleponnya setelah Connor mengungkapkan kebenaran itu. Dia juga khawatir ini mungkin lelucon Connor, jadi baru setelah dia menerima laporan tes DNA, yang mengonfirmasi kebenaran kata-kata Connor, dia mengumumkan kebenarannya langsung di hadapan publik. Melihat laporan DNA itu, semua orang tercengang. Poppy melompat-lompat karena gelisah. Tidak mungkin, ini tidak mungkin benar, pasti ini pemalsuan lain darimu. Holly mencibir, tanda cap itu dari kantor polisi kami. Karena aku berani menunjukkannya kepada wartawan, aku tidak takut untuk diverifikasi. Poppy, aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu bahwa seseorang telah menuduhmu menukar putrimu sendiri dengan anak lain saat lahir untuk memberinya kehidupan yang lebih baik. Sekarang kau dicurigai melakukan perdagangan anak, dan aku harus membawamu kembali ke kantor polisi untuk diinterogasi. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan surat perintah penangkapan dari sakunya dan menunjukkannya kepada semua orang. Poppy melihat benda-benda ini dan sejenak linglung. Ia jatuh terduduk. Tidak mungkin, bagaimana kau bisa tahu, itu tidak mungkin. Reaksinya telah memberitahu semua orang jawabannya. Yang meliput mulai berbicara, ya Tuhan, kenapa Poppy ini begitu kejam pada putrinya sendiri sekarang? Ternyata Keira bahkan bukan putrinya. Baru saja, mereka mengklaim bahwa Nyonya Horton adalah anak haram dan karena itu tidak dibesarkan dengan baik. Ternyata, menantu perempuan dari cabang keluarga pertama adalah anak haram yang sebenarnya. Dia keguguran dan menyalahkan Nyonya Horton, sifatnya memang picik dan keji. Bahkan jika dia dibesarkan sebagai anak perempuan yang sah, apa bedanya? Gen beberapa orang memang membawa benih-benih buruk. Melihat hal ini, Jake menyadari apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba ia menarik tangannya dari Isla dan melotot ke arahnya. Kau anak haram itu. Dia merasa seakan-akan wajahnya ditampar. Isla, yang berdiri di hadapannya, menjadi orang asing di matanya. Isla berkata, Jake, aku tidak tahu apa yang terjadi. Percayalah padaku, bahkan jika Poppy menukar anak-anak di masa lalu, aku tidak tahu kebenarannya. Jake, aku tidak bersalah. Mendengar ini, Poppy segera menatap Isla. Benar, Isla tidak tahu apa-apa tentang ini, aku tidak pernah mengatakan yang sebenarnya padanya. Dia tidak bersalah, ini semua adalah perbuatanku sendiri. Semua mata tertuju pada Isla sekali lagi. Namun Holly kemudian mengalihkan pandangannya ke Isla. Isla, Connor telah mengakui semuanya. Dia mengatakan kau juga tahu tentang ini dan bahwa dia membunuh ayahnya atas perintahmu. Apa yang ingin kau katakan tentang dirimu sendiri? Sementara itu, di koridor, tangan Paman Olsen, yang awalnya bersiap untuk menembakkan senjatanya, berhenti di pelatuk setelah mendengar pengumuman Holly. Dia mengerutkan kening dan tidak mempercayai telinganya. Louis pun mendengarnya dan tiba-tiba dia merasa lega. Ini Oceanion, Clara, dan dia tidak ingin terlibat baku tembak dengan Paman Olsen di sini, akibatnya akan terlalu merepotkan. Tapi, Keira adalah putri Nyonya Olsen. Meskipun ia sudah menduganya, Louis tetap merasakan kegembiraan untuk Keira. Dia menatap Paman Olsen dengan nada mengejek. Paman Olsen, apakah kamu masih akan melindungi Isla sekarang? Paman Olsen mengepalkan tangannya, wajahnya tiba-tiba dibayangi jejak kebencian. Dia melewati Louis dan melangkah ke lorong, suaranya dipenuhi amarah dan ancaman. Beraninya mereka mempermainkan Lady South seperti ini. Aku akan membunuh ibu dan anak itu. Bersambung ke bab selanjutnya.